Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita Saputri, NIM 18220067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPJB. Apa itu PPJB? PPJB adalah perjanjian perikatan jual beli. Nah, jual beli di sini lebih spesifiknya yaitu adalah jual beli tanah sama jual beli bangunan yang masih berkaitan dengan itu. Nah, PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi untuk sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Nah, pengertian di atas, pengertian tadi yang saya jelaskan ada pengertian perjanjian pengikat jual beli merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakan perjanjian utama atau perjanjian pokok. Kedudukan perjanjian pengikat jual beli sebagai perjanjian pendahuluan, maka perjanjian pengikat jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuatkan suatu perjanjian pokok. Jadi PPJB ini adalah perjanjian yang mana dia itu dibuat sebelum adanya perjanjian pokok atau perjanjian jual beli yang sah. Nah, perjanjian ini itu adalah fungsinya sebagai mempersiapkan apa yang belum siap. Jadi kayak perjanjian ini dibuat untuk ketika ada sesuatu yang belum selesai diurus oleh penjual, bisa diurus terlebih dahulu, bisa ditangguhkan lebih dahulu tetapi memiliki kekuatan hukum ketika seorang pembeli benar-benar ingin membeli membeli sebuah tanah ataupun bangunan tersebut. Nah, dia udah punya kekuatan hukum dari PPJB ini. Nah, diungkapkan oleh Herlin Budiono menyatakan perjanjian bantuan berfungsi sebagai tujuan atau mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, dan mengubah, menyelesaikan suatu hubungan hukum. Nah, fungsi sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberi penegasan untuk melakukan perjanjian utama serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila telah disepakati dalam perjanjian pengikat jual beli itu dilaksanakan secara utuhnya. Nah, misalnya nih, perjanjian PPJB itu akan ada ketika misalnya jual beli harus telah lunas. Misalnya seorang pembeli itu menginginkan kelunasan atau udah adanya akta jual beli atau AJB yang dapat ditandatangani secara langsung ketika membeli. Nah, pada umumnya persyaratan ini sering timbul adalah persyaratan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang jual beli. Jadi persyaratan di dalam PPJB itu adalah kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi waktu akan membeli jual beli, pihak membeli menginginkan adanya sertifikat hak atas tanah yang akan dibeli, sedangkan hak atas tanah yang akan dijual belum mempunyai sertifikat. Terus di lain sisi, misalnya pihak pembeli ini belum mampu untuk membayar semua biaya hak atas tanah secara lunas sehingga dibayar setengah dari harga yang disepakati, maka itu bisa dibuat PPJB terdahulu. Jadi yang satunya itu melunaskan atau menyelesaikan surat hak atas tanah, sedangkan yang satunya untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu, tetapi tetap akan dijual atau akan dimiliki oleh pembeli dengan adanya surat perjanjian. Jadi adanya surat perjanjian ini, surat PPJB ini, maka dalam konteks ini maka penjual tidak boleh menjual lagi ke orang lain. Nah, PPJB itu sendiri merupakan perjanjian yang mana setiap perjanjian diperbolehkan dalam hukum kita. Nah, itu ada kita lihat PPJB tersebut ada dua. Yang pertama adalah PPJB otentik sama PPJB di bawah tangan. PPJB otentik ini adalah PPJB yang mana kita buat adanya kenotarisan. Sedangkan PPJB di bawah tangan itu dia tidak dinotariskan. Jadi kalau dilihat hukumnya lebih kuat mana antara PPJB otentik sama
PPJB di bawah tangan? Maka jawabannya di PPJB otentik. Dia lebih sempurna, dia kekuatan hukumnya lebih dibandingkan di bawah tangan. Nah, apakah PPJB di bawah tangan ini merupakan sah secara hukum atau tidak? Nah, jawabannya sah secara hukum karena kita lihat dulu sebuah perjanjian di Indonesia itu sendiri dilegalkan. Nah, kita lihat dulu PPJB di bawah tangan itu harus sesuai dengan pasal 1320 yang ada di KUH Perdata. Nah, untuk apa sih isi-isi di dalam PPJB tersebut? Nah, PPJB tersebut dapat diisi dalamnya, terdapat kuasa-kuasa yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tentang transaksinya. Nah, transaksinya itu seperti apa? Yang diinginkan penjual dan pembeli. Terus pernyataan dan jaminan. Pernyataannya lebih condong pada penjual, pembeli, bisa juga, dan jaminannya itu berasal dari penjual gitu. Kalau antisipasi, nah antisipasi ini untuk ketakutan yang akan terjadi. Jadi kita bikin dulu apa sih yang antisipasi yang kita bakalan terjadi di kemudian harinya. Terus syarat-syarat syarat tangguh, dan terakhir yaitu adalah perintah. Nah, di situ ada di dalam surat itu ada perintah terhadap apa yang akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jadi di dalam perjanjian PPJB tersebut telah dijelaskan dan jelas akan adanya suatu klausa-klausa tersebut, akan terjadinya suatu pembelian. Nah, itu saja tentang PPJB singkat tentang PPJB dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.